Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, dan subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, sebelumnya, apakah kalian hafal bunyi Pancasila? Ya, kalau hafal, sekarang kita baca bunyi Pancasila bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak hebat kelas 2, di sini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Dan gambar kepala banteng itu melambangkan sila keempat. Dan padi dan kapas itu melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Tadi bunyinya apa ya? Persatuan Indonesia ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama atau bergotong royong. Nah, ini ya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nomor 1, giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Yang ketiga, membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang kelima, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Sekarang, bagaimana pengamalan sila ketiga di sekolah? Kalau ketika di sekolah, kita bisa mengamalkan sila ketiga dengan berbagai kegiatan, di antaranya yang pertama, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Yang kedua, mengembangkan perilaku menghargai sesama teman. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. Dan yang kelima, menghormati dan menghargai perbedaan di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga di masyarakat. Contohnya, yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, bangga menjadi rakyat Indonesia. Yang keempat, berprestasi agar membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kehormatan negara jika sedang berada di luar negeri. Nah, itu tadi adalah contoh pengamalan sila ketiga baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana memaknai atau mengartikan suatu ungkapan. Ungkapan itu terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh. Menggunakan kata hati.
ya. Di sini ada 3 ungkapan yang sama-sama menggunakan kata hati. Ada buah hati, berat hati, rendah hati. Tetapi mereka memiliki arti yang berbeda. Dari buah hati itu berarti anak. Ungkapan buah hati artinya adalah anak. Sedangkan ungkapan berat hati artinya tidak ikhlas atau terpaksa. Dan rendah hati artinya tidak sombong, ya. Meskipun ada kata hati, tapi ungkapannya berbeda dan memiliki arti yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, ada ungkapan dari kata tangan. Ada 4. Yang pertama, ringan tangan. Yang kedua, ringan tangan sama. Yang ketiga, panjang tangan. Dan yang keempat, tangan besi. Ya, semuanya ada kata tangan, tetapi semuanya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, ringan tangan berarti suka membantu. Contohnya, Pak Abdul merupakan lurah yang ringan tangan kepada rakyat. Berarti Pak Abdul lurah yang suka membantu rakyatnya. Yang kedua, ringan tangan itu artinya suka memukul, kasar, atau suka main tangan. Contohnya, akibat suaminya yang ringan tangan, sang istri babak belur. Nah, ini ya, dia suka mukul. Yang ketiga, panjang tangan itu artinya suka mencuri. Orang yang panjang tangan akan disiksa di akhirat. Nah, itu ya. Orang yang panjang tangan akan disiksa di akhirat. Berarti panjang tangan artinya suka mencuri. Tangan besi itu artinya memerintah dengan keras atau diktator atau kuat. Contohnya, walaupun sudah tua, nenek itu bertangan besi. Berarti suka memerintah dengan kasar, dengan keras. Ya, itu ya. Jadi meskipun katanya sama, tetapi dapat menjadi ungkapan yang berbeda, ya. Ungkapan karena terdiri dari beberapa kata. Nah, di sini ada berapa kata? Buah hati. Berarti ada 2, buah dan hati. Yang kedua, berat hati juga 2, rendah hati juga 2. Ya. Itu adalah ungkapan dengan menggunakan kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda jika sudah digabung dengan kata yang lain. Oke, mungkin pembelajaran 5 pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.